Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita lewat lagu yang akan kita dengar pada saat pagi hari ini. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kami. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dan membawa dampak yang baik dimanapun kami berada. Kebenaran firman-Mu yang akan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya berharap pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada bulan ini, di sepanjang bulan ini adalah menjadi dampak atau membawa dampak yang baik dimanapun kita berada. Ya, sebagai gereja yang berdampak dimanapun berada. Kalau dalam keadaan baik, itu mungkin kita akan gampang memberikan kesan yang baik juga. Atau memberikan dampak yang baik juga buat sekitar kita. Tapi pertanyaannya, ketika kita dalam keadaan tidak baik, atau dalam keadaan tidak mengenakan,
kita akan lebih cenderung memberi kesan atau memberi dampak yang kurang baik juga buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kalau kita lagi sensitif atau tidak mood, ketika ada satu hal yang datang di dalam kehidupan kita, maka akan lebih gampang emosi yang keluar, bukan sesuatu yang baik yang keluar. Nah, tapi pada pagi hari ini kita dituntut lewat kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan pada saya untuk kita dengar saat pagi hari ini bersama-sama adalah tetap berdampak, tentunya dampak yang baik ya, meski dalam badai. Ya, tetap berdampak meski dalam badai. Kita lihat dulu di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-50. Begini kata firman Tuhan. Kalau judul perikopnya di situ adalah Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sekali lagi saya mengatakan kepada kita, kalau di dalam keadaan baik kita akan lebih mudah memberikan dampak yang baik. Tetapi kalau dalam keadaan yang kurang baik, maka lebih cenderung sesuatu yang kurang baik juga yang akan keluar dari kehidupan kita. Tapi pagi hari ini sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus bisa tetap memberikan respon yang baik dan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, sekalipun dalam keadaan sukar, sekalipun ada badai. Badai itu memang kadang bisa diprediksi ya Bapak Ibu Saudara, tapi ada banyak kali badai itu datang secara tiba-tiba. Ya. Dan sifatnya akibat dari badai ini bukan sesuatu yang baik, biasanya memporak-porandakan keadaan. Bisa menimbulkan kehancuran pada rumah-rumah, bisa menimbulkan kehancuran pada tanaman-tanaman kita, atau bisa merenggut nyawa mungkin ya. Jadi itu adalah badai. Jadi bukan sesuatu yang enak. Tetapi sekali lagi saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dalam keadaan seperti ini tadi pun harus bisa memberi dampak yang baik. Saya berpikir bagaimana caranya kita bisa memberi dampak kalau dalam keadaan kurang baik. Ternyata satu ayat yang kita baca ini tadi sangat memungkinkan kita untuk kita boleh memberi dampak di saat badai sekalipun. Ya, apa katanya? Dikatakan tadi, tenanglah. Nah, ini dia, ya. Tenanglah. Biasanya orang dalam keadaan badai itu tidak akan bisa tenang, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada yang bisa tenang. Misalnya ketika kita dalam pesawat atau dalam kendaraan, kalau dalam keadaan kurang baik misalnya, ada remblong misalnya, atau turbulensi ketika kita ada di pesawat, itu nggak akan bisa membuat kita tenang. Ya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, tenanglah. Kenapa kita harus tenang? Kata-kata tenanglah ini kalau di dalam terjemahan aslinya itu, kuatkan hatimu. Teguhkanlah hatimu atau percayalah. Nah, ini dia. Dalam keadaan badai, kita harus selalu bisa menguatkan hati kita. Kita harus selalu bisa meneguhkan hati kita. Dan kita harus bisa selalu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Hal yang sama dikatakan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Yosua. Teguhkanlah hatimu. Kenapa diteguhkan? Walaupun tantangan ada di depan, walaupun sesuatu hal yang besar akan terjadi, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita pun pada pagi hari ini ketika ada badai, kalau kita mau menjadi dampak yang baik, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah tenanglah. Berbeda dengan dunia, mulai panik, mulai mengeluarkan apa yang bisa dikeluarkan. Tetapi orang-orang percaya harus bisa tenanglah terlebih dahulu. Kenapa tenang?
Karena dengan tenang ini kita bisa berpikir dengan baik. Orang yang sudah cemas, khawatir, kemungkinan besar maka keputusan-keputusannya atau cara berpikirnya itu sudah sedikit terganggu. Daripada dengan orang-orang yang tenang, berbeda ya. Kalau orang yang tenang maka cara berpikirnya pun masih akan terkontrol dengan baik. Maka yang keluar dari dirinya sendiri pun itu mungkin masih akan bisa terkontrol, tertata dengan baik. Tidak akan memberikan dampak-dampak yang kurang baik buat lingkungan sekitar. Misalnya ke istri, ke anak, tidak akan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin membunuh karakter mereka. Yang mungkin bisa diingat oleh mereka sampai kapanpun. Karena perkataan itu selalu ada, tertanam ya. Kalau rasa sakit mungkin akan sembuh. Tetapi kalau lewat perkataan kita yang mungkin kurang baik itu biasanya akan diingat terus. Jadi mari kita mulai tenang. Mari kita mulai menguatkan hati kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita tetap kepada Tuhan. Karena apa? Dijelaskan lagi, diteguhkan lagi oleh Tuhan. Apa katanya? Tenanglah, aku ini. Kata aku ini, Tuhan mau menjelaskan bahwa di dalam dia berjalan di atas air ini aku, Allah yang selalu bersama-sama dengan engkau. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan melihat aku ini yang bagaimana. Kalau kita lihat dari pasal yang kedua, dari pasal yang pertama pun sudah Yesus menunjukkan bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bahkan Yesus juga mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan selain itu, Yesus juga menyembuhkan orang-orang banyak dan mengusir setan-setan. Lalu Yesus juga mampu meneduhkan, ya. Mampu meneduhkan angin ribut. Bahkan membangkitkan orang mati sekalipun Yesus sanggup. Yesus yang seperti itu yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa kamu harus tenang? Karena aku ini Allah yang ada sebagaimana aku ada. Aku ini Tuhan yang sanggup mengatasi semua badai hidupmu yang kau hadapi hari ini. Apa itu? Sakit, penyakit, kuasa kegelapan yang selalu merongrong kehidupan kita, atau hal-hal lainnya yang sudah terus membelenggu kehidupan kita. Bahkan kematian rohani pun sekalian ya. Itu Tuhan mampu membangkitkan kembali hidup kita. Jadi Yesus yang seperti itu, Yesus yang sudah pernah meneduhkan angin ribut, hal yang sama aku bisa lakukan. Jadi tenanglah. Saya tidak tahu apakah kita sudah pernah mengalami hal serupa juga. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama juga. Yang pada hari ini yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita agungkan itu sama. Ya, kalau dulu dia mampu mengatasi semua masalah orang-orang percaya, saat ini kita pun percaya bahwa Yesus itu masih sanggup mengatasi semua badai hidup kita. Jadi kita harus tetap tenang. Tenang di dalam Tuhan. Hanya padamulah kami merasa tenang. Ya. Pujian berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, bersama-sama dengan Tuhan sekalipun badai kita bisa tenang. Karena ingat sekali lagi, ketenangan ini akan bisa memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Oh, orang akan melihat seperti Ibu Gembala bilang, wah, luar biasa keluarga anak Tuhan itu. Ketika ada satu masalah pun mereka tidak lari daripada Tuhan. Mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Itu bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar. Mereka tidak mengeluarkan hal-hal yang buruk dari hidup mereka ketika ada kondisi buruk pun terjadi. Tetapi mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya. Lalu selanjutnya apa dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan takut. Ya, kita nggak boleh takut. Amsal 4 ayat 20 berkata, jika kita tawar hati pada masa kesesakan itu, kecillah kekuatan kita. Tawar hati itu, takut itu artinya adalah gentar, khawatir. Ya. Kekhawatiran ini akan menghimpit. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa seperti benih itu dihimpit oleh semak berduri. Itu adalah kekhawatiran dunia.
Kita tidak akan bisa menjadi berkat, tidak akan sampai menghasilkan buah, tidak akan bisa berdampak kalau kekhawatiran itu ada di dalam kehidupan kita. Kita khawatir akan masa depan kita, memang harus memikirkan masa depan kita. Kita nggak boleh juga menjadi masa bodoh, ya enggak. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan memberi kebijaksanaan, Tuhan memberi hikmat kepada kita menjalani hari-hari kita supaya bisa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun badai, kita boleh tetap percaya kepadanya. Kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin badai akan kita hadapi hari ini. Kalaupun kita menghadapi atau ke depannya. Tapi ingat, tenanglah di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan janganlah engkau khawatir. Janganlah engkau takut. Tapi serahkanlah sesemua kekhawatiran dan ketakutanmu itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Terus berdampak di sepanjang hari ini. Jadi berkat dimanapun berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, usaha, mata pencarian, apapun itu, tetaplah menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Berat mungkin Tuhan, ketika ada badai hidup datang di dalam kehidupan kami, kami harus tetap bisa menjadi berkat. Membawa dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Tuhan yang akan memberi kesanggupan dalam kehidupan kami supaya bisa berdiri dan terus berdampak yang baik. Baik di keluarga kami, baik di lingkungan kami berada, ataupun di tempat kami bekerja, di tengah-tengah dunia usaha kami. Kami boleh menjadi dampak sekalipun ada badai di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, dan teruslah Engkau menuntun langkah-langkah kami. Karena hanya bersama-sama dengan Tuhan, hanya di dalam Tuhanlah kami akan merasa tenang. Terima kasih Bapak yang baik, sepanjang hari ini hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami yang melindungi kami. Menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih, ini doa kami. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus